Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik di bulan-bulan haram ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di atas muka bumi ini, hadir kembali setelah kematian kita tadi malam, hadir kembali saat semalam kita tidur tanpa sadar paru-paru kita yang menggerakkan dan mengempiskan itu Allah, hadir kembali di muka bumi ini tanpa sadar kita dan mungkin tidak banyak menyadari bahwa jantung kita pun dipegang oleh Allah, sehingga jantung itu masih memompa darah dan masih bisa memompa darah sehingga bisa memberikan oksigen ke seluruh badan kita. Seluruh organ-organ tubuh kita pun bekerja tadi malam ketika kita tidur tanpa kita perintahkan. Aliran darah kita tetap mengalir dengan lancar, mata kita juga terpejam dan Allah yang menjamkan, dan otak kita juga diistirahatkan oleh Allah, Allah juga yang istirahatkan. Maka di pagi harinya ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita ucap adalah pujian pada Allah berupa doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Sebuah doa yang harusnya menjadi sebuah kekuatan buat kita semua, bahwa hari itu atau nanti suatu hari kelak kita akan bertemu dengan Allah sebagaimana di sisi Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Maka sesungguhnya kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, adalah kehidupan yang harusnya penuh dengan semangat, kehidupan yang harusnya membuat kita terus berpikir apa yang kita bisa lakukan di bumi ini, apa yang kita bisa lakukan untuk memakmurkan buminya Allah ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau semua berpikir seperti itu, maka tidak ada lagi orang-orang yang mungkin hidupnya menjadi hidup yang tidak ada faedah sama sekali. Dari pagi dia mulai bangun sampai malam dia tidur, dia berpikir bagaimana kebaikan-kebaikan yang dia bisa lakukan setiap harinya. Dan Masya Allah, tentunya kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang baik, tempat di mana banyak ahli-ahli ilmu dicetak di sini. Dan Masya Allah, Allah masih menjaga orang tua kita, guru kita, Abah yang Masya Allah masih sehat. Saya masih bisa bercanda dengan beliau, dengan semangatnya beliau yang luar biasa. Dan saya juga melihat banyak sekali pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, sebagian besar lokasi mereka adalah lokasi di mana memang di situ perlu Islam di sana. Pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng juga sama kondisinya seperti ini. Awalnya ketika dibangun tuh biasanya daerah-daerah maksiat atau daerah-daerah hubungannya dengan kejahatan. Maka Masya Allah, Anda datang ke sini pun sebenarnya sebuah, atau kita datang ke sini pun sebuah isyarat dari Allah untuk bagaimana semangat atau jiwa dari Abah khususnya mungkin yang mendirikan ini tahun 1966, di saat saya pun juga belum hadir ke dunia ini, itu menjadi semangat untuk menggerakkan kita semua menjadi orang-orang yang punya jiwa mujahid, orang-orang yang punya jiwa untuk berjuang untuk orang lain. Karena Nabi pun berkata atau Nabi bersabda, sebaik-baiknya manusia atau seorang adalah orang yang bermanfaat hidupnya untuk orang lain.
Dan mudah-mudahan semangat itu terus yang didapatkan ketika kita semua berada di tempat ini setiap harinya. Dan semakin banyak hal-hal yang kita pikirkan tentang itu semua, maka semakin banyak juga akan kebaikan yang akan kita lakukan, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah-jamaah pesantren Ibadur Rahman dan seterusnya. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa hadir ke sini, dan seperti kata sahabat saya tadi, Ustaz Andi Hasbi, seingat saya udah berapa tahun yang lalu memang direncanakan untuk datang ke sini. Dan selalu saya sampaikan, tenang saja, kalau Allah sudah rezekikan, Allah sudah berikan rezekinya, pasti saya ke sini, saya bilang. Saya pun tidak tahu tempat ini, belum pernah ke sini, ternyata masih berapa kilometer dari Sukabumi, tapi Masya Allah, begitulah ketika Allah memperjalankan kita, ya. Dan pastinya semua yang Allah takdirkan itu ada maksud, ada hikmah yang kita perlu belajar di situ. Dan Alhamdulillah juga perjuangan dari Ustadz Gigin Sugiwa, saya lupa udah berapa tahun yang lalu beliau minta saya datang ke Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran saya hari ini memberi semangat dan juga memberi sebuah pencerahan tentunya buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dengan tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada di sini ada para guru-guru yang saya hormati, yang mereka mungkin jauh lebih banyak pengalamannya, ilmunya daripada saya yang masih juga baru belajar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kesehatan dalam Islam, karena ini jamaahnya heterogen banget, saya agak-agak sedikit bingung mau pakai bahasanya yang mana. Karena ada yang masih muda banget, yang lagi lucu-lucunya, sama yang lagi ngesel-ngeselinnya gitu. Jadi kalau lihat ada anak-anak itu kan, Masya Allah, mereka ini semangat. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, seorang kiai, saya bilang, karena saya tahu yang namanya manusia itu pasti akan naik turun semangatnya. Saya bertanya pada beliau, Ustadz, kalau Ustadz lagi gak enak hati, lagi mungkin down gitu, apa yang Ustadz kerjakan? Ya, karena ada orang kan sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, ketika mereka lagi gak enak hati, susah hati, mereka pergi hilang healing kemana-mana. Tapi jawaban beliau itu yang menurut saya sebuah hal yang luar biasa, yang beliau katakan, kalau saya lagi susah hati seperti itu, Dok, dia bilang, saya akan pandangi santri-santri saya, dia bilang. Saya akan lihat wajah-wajah mereka, dan saya dari situ dapat semangat lagi, karena di pundak mereka lah nanti peradaban ini akan diwariskan. Di pundak mereka lah keilmuan ini akan diteruskan. Tapi bukan generasi-generasi yang mungkin lebih banyak waktunya mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Karena salah satu kita tahu dalam Islam, Nabi mengajarkan juga bahwa salah satu tanda berimannya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Baik hadirin sekalian yang saya hormati, bicara tentang kesehatan dalam Islam, kita tahu bahwa sebenarnya konsep sehat itu mudah sekali. Ya, mengapa saya ngambil tema konsep sehat atau mudahnya hidup sehat dalam Islam? Karena begini, ada banyak hal berkaitan dengan kesehatan ini yang kita memang, kalau boleh saya katakan, sering tertarik atau mungkin tergerus pemahaman kita dengan pemahaman yang justru malah bukan berasal dari Islam atau Al-Quran atau petunjuk Nabi SAW. Contoh, sebelum saya tanya itu, saya mau tes dulu. Dari sini saya akan ketahuan seberapa thaqafah Islamiyahnya kita. Ya, saya mau tanya ke adik-adik dulu deh, adik-adik dulu. Adik di depan, yang belakang juga boleh jawab. Yang benar nanti saya kasih jawaban, saya kasih hadiah. Hadiahnya jagung rebus. Saya tanya, siapa manusia paling tinggi IQ-nya yang pernah Anda tahu? Namanya. Siapa? Albert Einstein. Inilah hasilnya kita. Inilah hasil pendidikannya kita selama ini. Baik, sekarang saya tanya. Anda di sini sekarang, kita di sini sekarang, ini saya mau obrak-abrik dulu isi kepala kita ya, biar kita letakkan di tempat yang benar. Anda di sini sekarang yang
ikhwan, yang akhwat, ibu-ibu semua pakai jilbab, kita berpakaian yang bagus, kita mengenal Allah, itu hasil dari usaha siapa? Atau hasil perjuangan siapa? Jawabannya apa? Rasulullah. Kalau saya tanya Anda, nah saya sekali lagi tanya, mana pintar dan gak layak dibandingkan antara Rasulullah dengan orang tadi itu? Harusnya jawaban kita bukan Albert Einstein. Gak ada apa-apanya itu orang. Albert Einstein itu dengan Imam Syafi'i saja gak ada apa-apanya. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah selesai Quran 30 juz. Ya. Beberapa imam lain seperti Imam Ahmad itu dia hafal 1 juta hadis dan 200.000 itu dia pilih hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau ulama-ulama zaman dulu tuh dihitung IQ-nya, mesin IQ itu jebol. Gak bisa. Gak masuk akal kita. Kita baru ngomong apa-apa sudah ingatnya Albert Einstein. Contoh lagi nih, yang sudah pernah belajar tentang atau mungkin pernah baca buku siapa penemu pesawat. Anda akan menyebutnya salah satu orang di Amerika, seingat saya, atau di mana di Eropa saat itu, yang dikenal sebagai Wright bersaudara. Satunya Orville Wright, satunya Wilbur Wright. Tapi sebelumnya dia, justru malah di Andalus 100 tahun, ratusan tahun sebelumnya, Wright bersaudara itu, ya, ada justru malah ilmuwan Islam yang mengembangkan pertama kali konsep tentang pesawat terbang. Namanya siapa? Namanya pun kita tidak tahu. Gimana kita membangun peradaban kalau kayak begini? Orang-orang yang dulu 1000, ya Islam itu, jamaah sekalian, hadirin sekalian, membangun peradaban ini atau menjaga peradaban ini 1390 tahun. Coba, lama nggak? Lama sekali. Baru berakhir di Turki Utsmaniyah 1390 tahun. Jadi sekarang kalau saya, mohon maaf, melihat Barat tuh nggak ada apa-apanya dengan apa yang dikerjakan Islam ini. Saya mau bangkitkan dulu semangat kita, ya, bukan untuk melecehkan, tidak, tapi kita harus punya izah dulu, ya. Kalau Anda sekarang buka Maps atau buka Google itu, Anda ketik Apple Office, ya, kantornya Apple, perusahaan handphone itu dan laptop itu, kantornya bulat, ya, adanya di California. Kalau dibuka itu Apple Office bentuknya bulat, spiral, bulat, ya. Itu kalau Anda buka lagi Google tadi, lalu Anda ketik di situ City of the Baghdadiyah City, itu Anda akan lihat jauh lebih kompleks daripada Apple atau kantornya Apple tadi, karena di situ coba lihat kalau ada handphone yang dibuka, City of Baghdadiyah Imperium. Itu kompleks banget dan pusatnya, hadirin sekalian tahu apa? Pusatnya masjid. Jauh lebih kompleks daripada sekedar kantornya Apple. Ya. Jauh lebih kompleks. Nah, ini jadi masalah, ya. Kenapa jadi masalah? Karena akhirnya kita nggak pede dengan Islamnya kita. Kita nggak pede dengan apa yang sudah dikerjakan pendahulu kita zaman dulu. Sekarang kalau ditanya superhero, baik, saya cerita superhero. Kalau ditanya Spider-Man, Batman, semua tahu, bisa buang-buang segala macam gitu kan. Tapi pernah kita tahu superhero dalam Islam itu seperti apa? Banyak. Ya, salah satu superhero dalam Islam itu, kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana kalau misalnya kayak Superman yang jelas-jelas bohong gitu ya, bisa terbang segala macam, saya ceritain. Kalau Anda baca penaklukan Istana Madain Soleh, ya, Istana Madain itu yang di Persia saat itu kita tahu saat itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertempur, ya, sejumlah mereka saat itu berjumlah 30.000 orang bertempur dengan kurang lebih sekitar 100.000 pasukannya Persia saat itu. Dan yang menariknya apa? Karena mereka punya iman yang luar biasa, 30.000 pasukan itu dengan kuda-kuda mereka, dengan onta mereka harus menyeberangi sungai. Dan subhanallah, kisahnya di situ disebutkan bahwa, dan ini bukan kisah Israiliyat, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya, dengan kuda-kuda mereka, dengan onta-onta mereka, mereka semua berjalan di atas air tanpa mereka tenggelam di situ untuk menyeberangi sungai. Masuk akal, tapi terjadi. Ya, bahkan yang luar biasanya apa? Yang luar biasanya salah satu pasukannya Sa'ad bin Waqqas itu kehilangan gelasnya. Lalu dia berdoa di situ, ya,
Kehilangan gelasnya karena terseret arus di sungai Tigris saat itu. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi, dia berdoa kemudian dengan izin Allah gelas itu bisa kembali lagi. Gelas doang. Tidak masuk akal, tapi itulah hero dalam Islam. Ya, orang-orang yang hidupnya memang punya semangat untuk membela agama, ya, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu, ya. Bicara tentang rumah sakit zaman sekarang, ya, gak ada apa-apanya dengan rumah sakit yang dibangun di zaman peradaban Islam saat itu, yang sampai detik ini di dunia saya belum pernah lihat ada rumah sakit yang bednya atau kursi atau tempat tidurnya ada 8.000 tempat tidur. Dan ada satu rumah sakit di zaman peradaban saya di dinasti Abbasiyah saat itu bertahan selama 800 tahun dengan 8.000 bed dengan semuanya gratis. Gak ada apa-apanya. Ya. Itu kan sejarah, betul. Kita tahu dalam kaidahnya sejarah itu berulang kalau kita mau pelajari. Ya, kalau kita mau mempelajarinya. Kadang-kadang kita nggak belajar. Bahkan urusan muamalah saja, kadang-kadang kita lihat teman-teman Bapak Ibu sekalian hadirin sekalian saling melihat kan. Kalau Anda melihat barang, lalu ditutup barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan, ada kan? Itu melanggar kaidah syar'i sebenarnya. Melanggar kaidah fikih sebenarnya. Karena dalam Islam justru malah itu ada hukum dalam Islam yang kita boleh mengembalikan. Namanya khiyar. Khiyar, boleh dikembalikan. Ya, nah itu salah satu contohnya supaya kita merasa memang betul-betul lengkaplah agama Islam ini gitu loh. Ya, sekarang kita bicara generasi, ya generasi sekarang, generasi muda segala macam. Mereka menyebutnya generasi muda zaman saya generasi yang rapuh, generasi yang tidak terkontrol, emosinya meluap-luap. Padahal dalam Islam justru malah sebaliknya. Abdullah bin Abbas, teman-teman sekalian, itu menjadi penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada usia 16 tahun. Umar bin Khattab itu bukan presiden, tapi khalifah. Kekuasaannya 2/3 dunia saat itu. Dan penasihatnya siapa? Seorang pemuda yang umurnya 16 tahun. Gitu loh. Jadi kita ini udah kebanyakan ketinggalannya. Ya, udah kebanyakan ketinggalannya. Sehingga apa? Yang ada di depan mata kita itu, atau kita pandang dengan segala macam itu ya, apa tuh namanya, ilmu kita, kadang-kadang nggak memberikan sebuah solusi atau tidak memberikan apa ya, menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Contoh, ini contoh. Saya cerita sedikit, ini diceritakan seorang guru saya. Teman-teman tahu Ethiopia tahu ya? Ethiopia tahu. Baik. Ethiopia itu dulunya negara kering, gersang, tandus. Sekarang dia menjadi negara agraris. Ya, negara agraris Ethiopia itu. Yang menariknya apa? Menariknya disebutkan, dia berceritakan bahwa ada seseorang yang diutus akhirnya untuk mengawali saat itu bagaimana menghijaukan Ethiopia itu, dan itu ternyata seorang Yahudi, ya, yang dia semua ternyata belajar dari Al-Quran. Ceritanya Ethiopia itu ketika mau dibikin negara agraris, menurut cerita guru saya itu bukan ditanam apa, tapi si Yahudi tadi menebarkan semut di kawasan-kawasan itu supaya apa? Katanya dia mempelajari bahwa cerita semut itu dalam kisahnya Nabi Sulaiman, salah satu kerjaannya semut itu adalah dia meminta ampun kepada Allah untuk manusia, dan dia memintakan hujan kepada Allah. Yahudi yang belajar. Ya, itu. Lalu cerita lagi dia, subhanallah. Apa beliau ceritakan? Di tempat beliau itu di pondok itu ahli geologis atau ahli geologi, ahli pertanaman perbatuan udah bilang, confirm tempat Ustadz tidak akan ada air. Kata dia begitu. Gak bakal ada air di sini. Begitulah orang yang ketika mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, subhanallah teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Dia tahu salah satu pohon yang banyak sekali keberkahannya dalam Islam, yang bahkan Nabi menganalogikan seorang mukmin itu sebagai pohon itu, ya, akhirnya ditanam sama dia pohon itu bukan untuk mencari buahnya, bukan untuk mencari hasilnya, tapi mencari keberkahan, ya, melalui pohon tadi itu. Dan ditanamlah sama dia di tempat itu pohon kurma tadi.
Setahun kemudian tempat itu sekarang berlimpah banjir. Ternyata kurma itu akarnya mampu menyedot air. Itu ilmu. Ya, sebegitunya Islam mengajarkan. Bahkan Nabi SAW memberikan ilustrasi mukmin itu seperti pohon kurma, semua bagiannya bermanfaat. Kan begitu. Ya. Jadi kalau kita nggak bangga dengan Islamnya kita, dengan apa yang diajarkan Nabi, kita nggak bakal bisa mengolah atau membongkar apa rahasia di balik itu. Ya. Zaman kemarin tadi Ustadz Gigin tadi menyebutkan 2019 yang lalu, ya, kita dapat ujian dengan pandemi, ya. Dan saat itu salah satu yang naik daun di samping yang beliau sampaikan tadi, ya. Tadi kan beliau nyampaikan lagi naik daun itu kan bekam, kunyit kan gitu kan. Tahu nggak apa lagi yang naik daun? Matahari kan. Matahari naik daun. Orang berjemur luar biasa. Ya. Padahal sudah dibilang sama Allah. Apa kata Allah tentang matahari? Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Udah dibilangin sama Allah. Maka ternyata riset membuktikan, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, itu ternyata orang, ya laki-laki saja, laki-laki yang kulitnya tidak terkena matahari, itu kadar testosteronnya dia, kadar hormon laki-laki dia bisa turun. Gak kena cahaya matahari. Hanya urusan matahari saja. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, Allah seperti sengaja nyuruh kita menatap alam. Sanurihim, kata Allah, ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit. Lihat gunung, ingatnya tentang ayat gunung, ya. Lihat hijau-hijau, lihat bagaimana Al-Quran bercerita tentang sayur, buah, segala macam. Lihat matahari, ingatnya matahari. Jadi kemanapun kita memandang, kita melihat wajah Allah. Itulah yang Allah inginkan sebenarnya. Ya, kita tahunya tentang Isaac Newton kan. Isaac Newton itu yang menemukan hukum Archimedes dengan saya. Iya kan? Yang gara-gara apa? Apel. Abbas bin Firnas, penemunya pesawat tadi itu, ya, itu bisa menemukan tentang konsep pesawat secara sederhana itu gara-gara lihat burung. Dan bukan hanya gara-gara lihat burung, dia melihat di surat Al-Mulk tentang Allah bagaimana cerita tentang burung. Jadi ada Al-Quran yang mendasari atau melatar belakangi itu gitu loh. Baru muncul teori, kalau mereka kan enggak. Ya, makanya ada seorang dokter bedah pernah cerita ke saya, dia bilang kalau tanpa trombosit saja dalam tubuh kita, trombosit itu zat beku dalam tubuh kita, maka tidak akan ada dokter bedah di dunia. Nggak bisa. Satu trombosit saja. Ya, nah seperti itu. Baik, hadirin sekalian, maka saya ingin memfokuskan sebenarnya pembahasan pagi ini tentang bagaimana konsep sehat dalam Islam. Ini penting sekali. Justru inilah kuncinya. Ya. Ada sebuah hadis, atau mungkin kalau kita bicara kesehatan, biasanya kita tahu bahwa konsep sehat yang kita pahami selama ini adalah diwakili oleh kalimat atau kata-kata ini. Dan semua kita pasti tahu. Kalimat atau kata-kata itu apa? Bunyinya mens sana in corpore sano, betul? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalimat seperti ini buat saya gampang sekali dibantah. Kenapa gampang sekali dibantah? Kalau bahasanya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, maka mainlah kita ke rumah sakit jiwa. Betul? Di rumah sakit jiwa banyak nggak orang yang badannya kuat? Kuat Pak, Bu. Ya, tapi jiwanya justru malah jiwanya masalah. Ya, itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, ya, bahwa sebenarnya konsep sehat dalam Islam itu bukanlah dari outside to inside, tapi dari inside to outside. Bukan dari luar ke dalam seperti tadi itu, ya. Tubuh dulu, raga dulu, baru tubuh atau jiwanya, tapi justru malah jiwa atau hatinya dulu yang sehat, barulah raga itu akan mengikuti. Ya,
Seperti itu. Bicara tentang tadi yang orang manusia paling pintar tadi. Jadi dalam benak pikiran kita sekarang, saya mau install dulu teman-teman sekalian sebelum kita balik ke yang tadi. Jadi kalau Anda ditanya sekarang siapa manusia paling pintar di dunia, maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik, nggak ada lagi yang lain. Hanya Rasulullah. Di bawahnya Nabi siapa? Atau di bawahnya Rasulullah siapa manusia paling pintar berikutnya? Para Nabi dan para Rasul. Ya, itu nomor 2. Jadi yang pertama dari Rasulullah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi dan Rasul. Yang ketiga siapa? Para sahabat. Itu manusia paling pintar. Ya. Siapa lagi habis itu baru masuk ke generasi setelahnya mereka yang Nabi katakan khairun nasi qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Generasi terbaik itu kata Nabi, generasiku setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu manusia paling pintar. Ya, kepintaran mereka tidak akan mampu kita bayangkan ya dengan mungkin pikiran kita zaman sekarang. Ya, sangat pintar. Saya kalau cerita tentang kepintaran atau kecerdasan mereka ini sulit dibayangkan. Jadi dan saya kadang-kadang mikir dalam perspektif saya saja, itu apa yang mereka makan. Ya, apa yang mereka makan. Saking luar biasanya imam-imam atau ulama zaman itu, mereka tuh ngelihat begini doang hafal, lihat begini doang hafal, lihat begini doang hafal, coba. Salah satu sahabat Nabi diperintahkan Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani, bahasanya Israel atau Yahudi saat itu, hanya butuh 2 minggu untuk belajar bahasa, dan dia sudah sangat fasih dengan bahasa itu. 2 minggu. Ya. Kita kayaknya 4 tahun pun tidak kelar-kelar S1. Ya. Baik. Kembali ke pembahasan tentang kesehatan tadi. Nah, makanya Nabi memberikan arahan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, maka kesehatan itu tidak lain tidak bukan mulainya dari sebuah hadis yang Nabi menjelaskan, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza solahat solaha jasada kullu, wa iza fasadat fasada jasada kullu. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Dia rusak, rusaklah semua. Ya. Dan daging itu kata Nabi SAW adalah kolbu atau hati. Ya. Maka bab tentang ya kesehatan itu ya nggak bisa lepas dari urusan kolbu, nggak bisa lepas dari urusan perasaan, nggak bisa lepas dari urusan emosi seseorang, nggak bakal bisa. Itu konsepnya. Ya. Jadi sekarang kenapa saya melihat banyak ya anak-anak remaja gitu ya, mereka cenderung rapuh misalkan, ya cenderung mereka gampang sekali, mungkin orang sering sebutnya generasi strawberry, apapun lah itu namanya itu, yang saya pun nggak suka dengan sebutan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya tidak dididik, kolbunya tidak diasah. Ya, kalau itu semua kita sudah pahami, baik sebagai orang tua atau kita sendiri, maka sebenarnya penyakit itu ya itu tidak lepas atau bisa sangat kita mudah obati. Contoh begini, ada seorang ibu pernah ketemu saya, dia sudah kemoterapi, seingat saya sudah 3 atau 4 kali. Ya, dia bilang begini ke saya, Bu, kok ibu kuat sekali bertahan kayak begini? Saya bilang karena kemo tuh nggak gampang, kemoterapi. Lalu saya katakan, dia mengatakan ya, dia katakan begini, kalimat dia itu membuat saya, benar juga sih. Saya nggak nganggap saya itu sakit, dokter, dia bilang. Saya nggak menganggap diri saya sakit. Bahkan saya menganggap orang yang sakit flu padahal dia kanker itu jauh lebih berat daripada saya. Kata dia begitu. Woi, canggih nih ibu, saya bilang. Ya. Nah, itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Ya, atau asbab dari apa? Hati memang sudah terdidik, terjaga, ikhlasnya dapat, sabarnya dapat, tawakalnya dapat, pasrahnya dapat, baik sangkanya dapat, semua dapat. Ya. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang hati atau bicara tentang kolbu ini Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, maka tidak akan lepas tadi lagi dari emosi. Emosi. Seorang, contoh begini. Ini saya takut nyinggung Abah soalnya. Soalnya Abah dulu pernah asam urat sama rematik. Ada orang, contoh begini ya. Dia makan emping sebiji. Empingnya sebiji. 1 gitu ya. Habis makan emping, tiba-tiba asam uratnya naik. Banyak kayak gitu? Banyak.
Apa ada orang makan emping satu potong kecil coba, habis makan emping, nah asam uratnya melesat luar biasa, 7,5, 8, sakitnya luar biasa. Ini kira-kira sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Dalam apa yang saya pelajari, ya, kemungkinan sebabnya itu bisa jadi dari dirinya atau dari orang lain. Dari orang lain dulu misalkan. Waktu dia makan emping itu, yang ngasih emping, lihat, yang ngasih emping bilang sama dia, sudah tahu asam urat, sudah tahu apa tuh namanya emping begini-begini bikin asam urat segala macam, masih juga dimakan sambil ngomel-ngomel misalkan. Akhirnya emping tadi ada racun, ya, racun dari kalimat yang ngasih emping tadi, sehingga empingnya menjadi emping beracun. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Orang tadi ketika makan emping tadi sudah curiga duluan. Ini kan kejadiannya sama kayak kambing. Kalau Anda baca data tentang kambing, nggak ada ceritanya kambing tuh bikin darah tinggi, ya kan? Tapi kita dikit-dikit bicara kambing ngomongnya darah tinggi lah, kolesterol segala macam. Kambing sering dikambing hitamkan, Kiai. Jadi kita harus putihkan nama kambing ini. Ya, Nabi suka kambing. Nabi makan kambing, ada masalah tuh, ya, begitu. Akhirnya apa? Racun emosi atau racun kata atau perasaan yang dirasakan oleh seseorang itu jauh lebih banyak daripada benda fisiknya itu sendiri. Ya, jadi hati-hati, terutama yang, mohon maaf, mudah-mudahan bukan kita dan mudah-mudahan bukan orang yang ada dalam tempat ini yang biasanya suka ngebully. Bulian itu, ya, kalau yang terima bulian sudah siap dengan kelemahan hatinya untuk menerima bulian tadi, maka kalimat bulian tadi itu akan menjadi seperti bom buat dia yang meluluh lantakkan seluruh organ tubuhnya, seperti sihir gitu loh. Jadi hati-hati ngebully. Ya, kenapa? Kalau yang dibully tadi, misalkan dia nggak kuat ginjalnya, kalimat bulian tadi itu bisa membuat dia gagal ginjal. Ya, kalimat bulian tadi bisa membuatnya sesak nafas. Ya, kalimat bulian tadi itu bisa membuatnya apa? Nggak bisa jalan. Itu terjadi. Saya temukan itu bukan sekali dua kali. Itulah dahsyatnya racun hati ini. Ya, dan Nabi sudah memberikan pedoman kepada kita. Atau Al-Quran, ya. Jadi kalau ada orang begitu, apa atau jawaban Al-Quran, faiza khatabahumul jahilun, kata Allah, qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngomongin tentang kita, katakan salam perdamaian buat ente. Saya nggak ada urusan sama Anda. Ente mau ngomong apa aja terserah, ya, terserah. Itu cara kita melindungi hati. Sebab apa? Contoh nih ya. Ketika orang tuanya misalkan berkarakter atau punya karakter yang tidak pede, maka kalau ini tidak dibekali dengan agama, maka anaknya juga akan punya karakter yang nggak pede. Ya, kita tahu dalam Islam Allah, ya, tidak melihat rupanya kita, Allah tidak melihat hartanya kita, yang Allah lihat apa? Hatinya kita. Seorang Bilal, ya, radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Rasulullah sudah melihat sendalnya Bilal itu sudah di surga sebelum Bilalnya sendiri. Padahal Bilal kita tahu budak. Tapi ketika Islam, ya, menyentuh hatinya, dia menjadi seorang yang sangat mulia. Ya, seperti itu. Nah, makanya bab tentang bagaimana menjaga hati ini, Bapak Ibu sekalian, itu justru malah menjadi bab yang sering terlupakan di zaman sekarang. Sering banget terlupakan. Kita, ya, atau sebagian orang kadang-kadang tanpa sadar kalimatnya menyakiti. Kalau disakiti orangnya sudah kuat mental, hati, jiwa, aman. Masalahnya kalau nggak kuat, itu jadi racun yang sangat luar biasa buat dirinya. Ya, penyakit apa yang bisa muncul? Banyak. Anda mungkin nggak percaya, tapi saya menemukan sendiri penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, ya, autoimun, kanker, jantung, itu semua juga ada hubungan dari racun yang dimasuk ke dalam hatinya tadi.
Ya, sadar nggak sadar. Dan itu kalau babnya dipakai bab tentang penyakit keturunan, ini yang banyak orang lagi-lagi sering lupa bahwa sebenarnya orang tua itu bukan cuma mewariskan bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga, tapi orang tua juga mewariskan emosi dan perasaan ke anak-anaknya. Contoh, saya ngomongnya untuk yang orang tua aja ya, lebih gampang. 2-3 generasi ke atasnya kena jantung semua, 2-3 generasi di bawahnya juga kena jantung. Orang kan mikir, wah ini jantung penyakit keturunan, iya kan? Padahal sebenarnya coba lihat karakter dari emosi, karakter dari sikap atau perasaan yang didapatkan dari beberapa generasi di atas dan di bawah tadi itu biasanya sama, pasti sama, ada kesamaan. Ya, mulai dari curigaan, nggak percayaan, biasa begitu. Ya, apalagi ceritain tentang kanker, tumor, biasa kayak begitu. Ya, nah, disinilah Bapak Ibu sekalian kita perlu belajar bagaimana Al-Quran, ya, Al-Quran itu memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana cara membina hati kita. Ya. Jadi kata syifa dalam Al-Quran itu, ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran itu sendiri, 1-nya diwakili oleh madu. Ya. Dan dalam kalimat lain atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Maka salah satu yang bisa kita kerjakan ketika kita bicara Al-Quran, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu untuk pengobatan kita sendiri dulu deh. Contoh nih mungkin, ya, ketika kita membaca Al-Quran, duduk dulu sebentar, diam dulu sebentar, lalu bicara dengan Allah dalam bentuk niatan-niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika ada penyakit curiga dalam diriku ini, maka hilangkan dengan Al-Quranmu ini. Jika ada penyakit nggak pede dalam diriku ini, hilangkan dengan Al-Quran. Apapun itu bentuk penyakitnya, minta sama Allah untuk Al-Quran tadi membersihkannya. Ini cara paling gampang. Ya, jadi kalau baca Quran itu jangan langsung baca aja, diam dulu sebentar, duduk, luruskan niat, ikhlaskan niat, kuatkan niat. Itu dulu. Sehingga nanti apa? Al-Quran itu akan mengokohkan diri kita, Bapak sekalian. Ya, Al-Quran itu akan memberikan semacam ketenangan. Ya, contoh mungkin sekarang nih, penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat sekarang, mereka nyebutnya anxiety atau kecemasan. Cemas itu lawannya apa? Tenang kan? Lihat dalam Al-Quran, Allah bilang kata ketenangan dalam Al-Quran itu kan sakinah, as-sakinah. Maka lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan atau ada mengandung kata sakinah, kita lihat di sana apa saja. Lalu ayat tadi, ya, bagaimana para ulama zaman dulu, ya, mengajarkan kepada kita semua. Anda baca ayat tadi sambil Anda pegang dada Anda, kepala Anda, pikiran Anda, atau mungkin minimal dada lah, sambil dipegang dada itu, baca ayat-ayat tadi. Itu salah satu implikasinya supaya apa? Cemas tadi itu bisa hilang. Karena cemas sendiri kita tahu itu adalah berasal sebenarnya dari was-wasnya syaitan. Kan gitu. Lebih susah ngobatin cemas daripada kejahatan setan itu sendiri. Kenapa saya bisa ngomong begini? Lihat surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq itu bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, baru sekali kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Rob yang menguasai subuh, kan gitu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan subuh. Jadi sekali kita minta atau nyebut nama Allah untuk kejahatan di waktu subuh. Tapi menariknya di surat An-Nas 3 kali kita nyebut Allah. Coba lihat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. 3 kali kita sebut, ya, Allah di situ untuk urusan penyakit yang berhubungan dengan was-was. Min syarril waswasil khannas, kan? Ya, seperti itu. Ya. Itu baru 1 surat, ya. Saya pernah baca itu, ada suatu video, bukan baca, lihat, nggak suatu video, ada seorang penyihir, ya, mungkin sebagian pernah lihat video itu, dari Rusia, ya. Dia cerita
itu subhanallah, dia bilang katanya bahwa orang-orang yang sering membaca, ya, kalau nggak salah itu kalimat dia itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan satu lagi orang-orang yang sering membaca la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah, itu susah banget mereka ditembus sihir, kata penyihir tadi itu, ya. Jadi inilah salah satu tanda, ya, ketika jiwa atau hati seseorang itu sehat, Bapak sekalian, maka memang benteng kita itu adalah hati itu dan iman kita tadi. Raga ini hanya mengikuti saja, hanya mengikuti saja, ya. Nah, makanya para ulama juga pernah menyebutkan bahwa yang namanya manusia kita ini kan tidak akan lepas dari hati yang sering naik turun perasaannya. Maka mereka menyebutkan bagaimana cara untuk memperbaiki hati atau mood yang bermasalah itu, ya. Maka mereka mengatakan salah satu resepnya adalah dengan cara perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, ya. Itu salah satu resepnya. Jadi contoh begini, Anda lagi susah hati, gusar, gitu ya. Anda pergilah keluar, ya, luar sekolah, luar rumah, carilah orang susah. Ya, Anda bawa air putih saja, mungkin air mineral 1 botol atau 1 gelas itu, atau Anda beli makanan, berikan itu pada dia, hanya dia, Anda sama Allah yang tahu. Itulah amalan tersembunyi maksudnya. Ya, jadi kalau lagi mau ujian, ya, ini saran saya nih, lagi mau ujian, ini gimana cara mikirnya ya, gimana cara belajar, gimana cara ngapal segala macam. Salah satu resep yang biasa saya sampaikan atau mungkin saya dengar dan saya pun praktekkan sendiri adalah perbanyaklah melakukan amal rahasia atau amal tersembunyi. Itu akan menenangkan hati kita, ya. Itu sebabnya kita tahu bahwa salah satu hadis yang menyebutkan bahwa surga itu ada pintu-pintunya, yang saat itu berkaitan dengan seorang manusia yang mulia, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan disebutkan dalam sebuah liqo pagi, pertemuan pagi, Nabi kan bertanya, siapa yang pagi ini sudah mensolatkan jenazah? Ada seorang yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ada tanya lagi, siapa pagi ini yang sudah bersedekah kepada fakir miskin atau yatim? Dia angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Orang itu angkat tangan lagi. Itu pagi dalam kondisi subuh, ya. Artinya ini orang sudah beraktivitas ibadah kebaikan dari malam, ya. Sehingga ulama menyebutkan salah satu cara untuk mendapatkan atau memberikan atau kita meraih surganya Allah, kalau bisa dalam 1 kali seumur hidup kita pernah melakukan 3 atau 4 amalan ini. Mengunjungi orang sakit, mensolatkan jenazah, ya. Kemudian memberi makan anak yatim, ya, itu. Sama memberi makan fakir miskin, ingat saya. 4 itu dalam 1 hari, ya. Itu cara yang paling mudah untuk apa? Menenangkan hati, ya. Kenapa? Karena memang was-was yang ditimbulkan zaman sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, itu benar-benar bikin kita kadang-kadang kelabakan. Ya, saya kemarin bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dia bawa hasil lab panjang, banyak sama saya. Ya. Terus dia tanya, "Dokter, ini saran dokter gimana?" Dia bilang, "Penyakit." Setelah saya tanya-tanya, ternyata penyakitnya nggak berat-berat amat, tapi was-wasnya luar biasa. Ya. Batu empedu kecil. Ya. Terus disampaikan kepada ibu tersebut bahwa ini lebih bagus operasi, gitu kan. Saya bilang urusan operasi atau tidak terserah ibu lah, saya bilang. Tapi masalahnya bukan masalah ini batu empedunya, tapi masalah ibunya cemas luar biasa. Ya, lihat hasil lab ibu cemas, dengar kata si fulan ibu cemas. Ini masalah, saya bilang. Sampai saya bilang sama ibu itu kata-kata pamungkas saya bilang begini, tenang aja Bu, saya bilang. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati. Saya juga mati, tenang aja. Ya kan? Kita mati bukan karena penyakit, kita mati karena memang udah ajal. Kita meninggalkan karena ajal, bukan karena penyakit. Terus apa yang ditakutin? Dia awalnya agak-agak reject, ya, nolak, tapi kesenyum akhirnya. Iya benar juga sih ya. Apa ditakutin, saya bilang. Ya, nggak ada perlu dikhawatirkan. Ya, sekarang begini, ibu mau operasi terserah, silakan aja. Nggak operasi, kita cari ikhtiar yang lain, saya bilang. Ya, toh juga ikhtiar. Karena toh juga kesembuhan yang akan diberikan oleh Allah bukan karena
ikhtiar kita. Kalau memang Allah sudah mengatakan sembuh, pun jadilah sembuhlah dia. Juga hak prerogatif untuk memberikan kesembuhan itu juga adalah Allah, bukan kita, atau bukan ikhtiarnya kita, kan gitu. Nah ini sering lupa ya, di banyak orang akhirnya apa, mereka menggantungkan semua hasil itu kepada proses atau ikhtiarnya. Makanya saya nggak suka dengan kalimat hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Karena banyak orang kerja pagi, siang, malam, banting tulang, nggak kaya-kaya juga tuh. Ada orang kayak begitu, ya. Ada orang berusaha, dia luar biasa berobat sini situ segala macam, nggak sembuh-sembuh juga. Tiba-tiba ketika sampai pada titik kepasrahannya dia kepada Allah, ada daun kelor dia makan, sembuhlah penyakitnya. Ada kayak begitu. Kita tuh kadang-kadang sering masuk ke areanya Allah, ke kawasannya Allah yang kita nggak punya hak di situ. Ya, hati kita siapa yang pegang? Allah, nggak bisa kita kendalikan. Makanya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik, sarif qulubana ala dinik, seterusnya. Kan begitu. Ya, areanya Allah, bukan kekuasaannya kita. Ya. Nah, kembali ke bab tadi, hati tadi Bapak sekalian. Ya. Makanya memang diminta dari awal ya, kalau sekarang kalau Anda atau kita sering mendapatkan para motivator menyampaikan tentang pesan-pesan motivasi segala macam, padahal bangun tidur saja kita sudah dikasih motivasi. Apa motivasinya? Wa ilahin nusyur. Itu kan motivasi. Sekarang saya bilang sama anak-anak nih, teman-teman, adik-adik, saya bilang besok kita ujian. Ente mau belajar, anta mau belajar mau tidak, besok ujian. Pasti Anda belajar kan? Pasti belajar. Hasilnya apapun terserahlah nanti, yang penting belajar dulu. Kalimat wa ilahin nusyur itu kan kalimat motivasi. Kita pasti bertemu dengan Allah, kita akan kembali sama Allah, kan gitu kan? Kalau sudah tahu begitu harusnya mempersiapkan. Jangan main-main. Itu baru doa bangun tidur. Ya, apalagi kita nih Bapak sekalian, subhanallah ya, saya sering cerita. Ya, kita nih hidup nih nggak ada modal loh. Nggak ada modal sama sekali. Ilustrasinya begini biar teman-teman paham dengan siapa kita berniaga. Ya, gini. Ada seseorang, katakanlah namanya si Fulan. Fulan ini nggak punya uang. Terus orang ini, saya kasih uang sama dia. Saya bilang nanti kamu dagang sembako, nih saya modalin 10 juta. Saya bilang sama dia gitu. Ya. Lalu, tapi saya kasih syarat sama dia. Saya kasih syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sembakomu jualnya sama saya. Kalau kau beli beras 50.000, katakanlah berapa? 5 liter misalkan. Misalnya satu karung lah 50.000, kau jual sama saya 200.000, saya beli. Oke? Paham ya ilustrasinya ya? Saya kasih modal, berasnya dia itu 50.000, jual sama saya, dan saya akan beli minimal 150.000. Saya bilang sama dia gitu. Jangan kau jual sama orang lain. Nah gitu. Kalau apalagi kau punya minyak goreng, pokoknya kalau harganya normal, misalkan minyak goreng 20.000 lah gitu kan, saya beli 100.000, saya bilang sama dia. Dan jangan jual sama orang lain, jual sama saya. Senang nggak dia? Oh senang lah. Udah nggak ada modal, dimodalin, dibeli dengan harga tinggi. Baik, hubungan kita sama Allah sebenarnya memang tidak akan seperti itu, jauh lebih mulia dan jauh lebih dahsyat daripada itu. Kata Allah apa? Ustaz Gigin pasti tahu ayat innallaha yastara minal mu'minin anfusahum. Itu kalimatnya apa? Artinya apa? Allah membeli. Subhanallah kan? Allah membeli jiwa. Udah nggak ada modal kita. Ya, hati kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, raga kita milik Allah. Allah suruh jual ke Allah. Dibayar dengan apa? Surga. Coba lihat. Jadi kita nih teman-teman sekalian, hadirin sekalian, kalau boleh saya katakan kurang ajarnya luar biasa. Kalau seandainya nggak patuh sama Allah, udah nggak ada modal, dimodalin, dibeli Allah dengan surganya, coba. Ya, dibeli Allah dengan surganya. Apakah berat-berat? Oh nggak berat. Tahu kisah tentang seorang pelacur itu yang memberi minum anjing? Berat nggak itu? Enggak. Cuman ngasih minum anjing itu doang,
Kata Nabi SAW, itu wanita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semudah itu. Sedangkan tugas kita di dunia kan cuma dua. Apa tugas kita di dunia ini? Yang pertama sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Yang kedua sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Sudah selesai, pelayannya Allah. Oh, itu aja tugas kita, beribadah. Hanya itu. Kalau kau beribadah sungguh-sungguh, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau mungkin bahasa saya itu, atau mungkin ada beberapa ustaz menyebutkan tuh ya, kalau benar-benar kita tuh bertakwa pada Allah, mustahil kita miskin, kata dia gitu. Kalau benar-benar bertakwa. Para sahabat-sahabat Nabi itu sekalian, kekayaan mereka tuh nggak habis pikir kita. Tapi mereka tidak meletakkan sedikit pun rasa mereka terhadap dunia dan harta kekayaan. Sehingga dalam hati mereka tuh apa? Pertemuan dengan Allah, akhirat, gitu-gitu terus. Mau jadi apa, mau pengen apa, bisa semua, ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi, ya kembali ke itu tadi. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menjaga hati ini? Ya. Menjaga hati ini supaya terus dia terikat dengan Allah sebagaimana doa tadi itu, ya muqallibal qulub tadi itu. Maka jawabannya tidak lain adalah kebaikan. Semakin banyak kebaikan amal soleh yang kita kerjakan, semakin kuat hati itu akan terpaut dengan Allah. Bahkan orang itu nanti pada akhirnya dia seperti dapat firasat, punya firasat, dia punya hikmah, dia punya ilmu-ilmu. Ya, kalau Anda yang baca, lihat di Istana Alhambra di Cordova itu, di depannya itu ada air mancur. Ya, air mancurnya itu, seingat saya muncul ketika waktu sholat kalau nggak salah, ya, waktu sholat. Jadi kalau ada sholat atau matahari lupa saya, entah waktu sholat atau waktu pagi, siang, malam gitu. Yang jelas dia muncul air mancur. Zaman dulu kan nggak ada listrik. Coba lihat, nggak ada listrik, nggak ada teknologi digital kayak sekarang. Terus sama ilmuwan Barat dibongkar sama mereka pengen tahu ini softwarenya apa. Habis dibongkar, nggak muncul lagi dia, nggak bisa lagi dipakai, rusak sejadi-jadinya itu patung singa itu, atau patung singa seingat saya itu. Coba lihat tuh Istana Alhambra itu. Pertanyaan saya, kok bisa pinter banget orang Islam zaman dulu? Jawabannya cuma satu, karena mereka dekat dengan Al-Quran, nggak ada yang lain. Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Saya mau kasih hadiah banyak ini, uang tunai. Tapi Anda harus kasih tahu sama saya alasannya apa. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Coba buka ayatnya. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Saya kasih uang 500.000 kalau bisa jawab. Serius. Siapa aja boleh jawab. Guru boleh, orang PBI boleh. Berapa jumlah Ashabul Kahfi dan apa alasannya? Atau nggak mau jawab? Nggak mau jawab juga nggak apa-apa, alhamdulillah, duitnya utuh. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Kenapa 7? Kurang keren. Coba baca ayatnya dulu deh. Coba buka ayatnya. Sayakuluna. Coba lihat. Kita main-main sedikit. Bukan main-main, kita berinteraksi dengan Quran. Apa bunyi ayatnya? Sayakuluna. Kok saya jadi lupa? Hari Jumat kan, kita ngulik-ngulik Al-Kahfi. Udah ketemu Sagigit? Ayatnya? Lumayan 500.000 hadiahnya. Menurut panitia. Oh ini. Sayakuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yakuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Terus adanya kiai. Berapa jumlah Ashabul Kahfi dan kenapa itu? Situ ada jawabannya. Coba baca baik-baik.
5. Wah, kalau 5 salah. Berapa? 7. Nah, coba adik-adik itu yang jawab 7. Kenapa 7? Kalau Anda berhasil menjawab dan sesuai dengan apa kaidah di sini, saya kasih uang. Dari mentadaburinya dari itu ya, dari ayat itu ya, nggak usah pakai yang lain-lain. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Pak Heri udah tahu, jangan jawab. Berapa, Bu? Call a friend? Apa sudah? Nyerah? 17. Pembahasan ini pernah dibahas oleh Ibnu Abbas, ya, mufassirnya umat ini, tentang berapa orang itu. Berapa Ustaz? Alasannya kenapa? Kan dia bilang ada yang mengatakan 3, yang keempatnya anjing, ada yang mengatakan 5, 6-nya anjing, ada yang mengatakan 6, 7-nya anjing, ada yang mengatakan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, kan gitu. Terus ada yang mengatakan 7, 8-nya anjingnya. Antum jawab berapa? 7. Allah lebih mengetahui, ini itu mah jawaban standar. Lihat, gak apa-apa. 7 Ustaz ya? Jawabannya apa? Karena apa? Ya karena nanti tidak apa-apa, Ustaz dapat hadiah nanti. Tapi saya kasih tahu sedikit. Coba lihat di situ, kan Allah bilang gini, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Jadi antara 4 ke 5, lihat. Allah bilang gini kan, antara 3 ke 4, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Jadi yang 3, 4-nya anjing, kan gitu. Kemudian wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6-nya anjing. Oke? Terus ada yang mengatakan rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wasam. Ada perbedaan atau ada Anda lihat sesuatu enggak di situ? Apa bedanya? Ada wow. Ada wow di situ. Kalau salah satun robihum kalbuhum, kan nggak ada wow. Kemudian khamsatun sadisum kalbuhum, nggak ada wow. Kan? Kemudian yang terakhir wa yaquluna khamsatun sadisum, kan nggak ada wow. Yang terakhir coba lihat wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Antara anjing dan manusia dipisah pakai wa. Ibnu Abbas bersumpah, kata Ibnu Abbas, bahwa saya bersumpah Ashabul Kahfi itu 7, 8-nya sama anjing. Kenapa? Allah membedakan mereka dengan hewan dengan kata wow. Gitu. Yang saya belum tahu pertanyaannya Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai tahu. Kalau nggak tahu kita sama-sama belum tahu berarti. Kenapa dalam surat atau apa hikmah dalam surat Al-Anfal itu Allah menurunkan 1000 malaikat? Padahal satu malaikat Jibril saja sudah dalam perang Badar kan. Dalam perang Badar itu cukup satu malaikat Jibril saja selesai menghabiskan kaum-kaum kafir saat itu. Tapi Allah berikan di situ informasi bahwa Allah turunkan 1000 malaikat. Kenapa 1000? Padahal satu malaikat gunung waktu Nabi di Taif saja udah bisa meluluhlantakkan gunung saat itu. Tapi kenapa 1000? Gitu. Saya belum tahu jawabannya. Baca di kitab tafsir belum ada. Belum ketemu. Kenapa harus 1000? Dan kenapa mereka itu subhanallah? Ya 5 menit. Sudah baca. Terus kenapa harus pakai tanda kalau yang di apa tuh namanya di perang Badar itu kan yang matinya dibunuh atau dihabisi sama malaikat kan punya tanda, jarinya putus.
Ada itu. Di situ lagi ada pelajaran hujan. Di perang Badar itu ada pelajaran hujan. Ya, apa fungsi hujan di situ disebutkan. Ya, gitu ya. Baik. Jadi kesimpulannya, karena waktu sudah selesai juga, maka bab tentang apa tuh namanya tazkiyatun nafas ini Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, atau menjaga hati, menjaga kesucian, ini justru malah menjadi bab yang luar biasa. Sekarang saya mungkin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dunia barat itu karena mereka mentok, ya, karena mereka mentoknya apa? Ketika mereka berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya hati, itu mereka menggunakan istilah meditasi, ya, meditasi. Sedangkan Islam justru malah kita punya banyak sekali perangkat-perangkat yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati itu. Mulai dari zikir, ya, sedekah, sholat malam. Bahkan Nabi menyebutkan sholat malam itu mengusir penyakit, membersihkan hati. Ya, jadi tools atau perangkat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya banyak banget, cuman tidak atau belum kita manfaatkan. Ya, itulah fungsinya kita perlu gali lagi. Kita pelajari lagi bagaimana Islam mengajarkan atau bagaimana Rasulullah memberikan pedoman kepada kita tentang itu. Ya. Supaya apa? Supaya generasi ke depan ini bukan generasi yang cuman sehat secara raga tapi rapuh secara hati. Ya. Yang kita inginkan adalah justru malah hatinya yang kokoh. Gitu. Bagaimana caranya? Ya dibikin programnya, ya. Seperti itu. Saya kira mungkin begitu, sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada Ustadz Andi Hasbi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat karena waktu memang tidak terlalu banyak. Mungkin nanti bisa disambung lagi di kajian kita ba'da asar nanti insyaallah di Masjid Agung Sukabumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Puas ya? Siapa yang gak puas katakan saya. Oh, puas, alhamdulillah. Puas gak? Siapa yang ingin bertanya, angkat tangan. Ada? Sebelum, karena sedikit yang angkat tangan, saya mau kasih tahu bahwa yang mau bertanya akan dapat hadiah door prize. Siapa yang mau bertanya sekarang? Oh, banyak dulu yang belakang. Oke, siap. Baik. Oke, baik. Izin dong. Ya. Sebentar, masih di atas dulu. Jadi berarti air jahe. Habis. Baik, anak-anak semua. Ada beberapa pertanyaan ya, yang nanti boleh diajukan. Nanti akan dijawab oleh Dr. Zaid Akbar. Yang pertama dari yang Putri dulu. Yang Putri. Oke, dari Ibu Guru ya dulu ya. Siap, Ibu panitia. Iya. Ibu sebutkan nama, kemudian ya di situ aja boleh Bu. Nama terus passwordnya segala macam gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Zaid Akbar atas penjelasan pada pagi hari ini yang cukup menarik, alhamdulillah. Ada yang saya ingin tanyakan dok, terkait mungkin ini dialami juga sebagian dari ibu-ibu ya, karena saya juga ibu-ibu. Saya pernah ke dokter bertanya tentang masalah kulit, gitu ya, masalah kulit setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu kulit saya itu sedikit kering, gitu ya. Kemudian bertanya ke dokter, kata dokter, ibu pakai skincare apapun, gitu ya, tidak akan cocok ataupun tidak akan tidak perubahannya tidak terlalu signifikan. Ibu silakan konsultasi ke dokter kandungan karena ini terkait dengan hormon katanya, gitu ya dok ya, terkait dengan hormon. Nanti mungkin ada pemeriksaan darah, dilihat hormonnya seperti apa, dan ibu mungkin nanti akan diberikan obat. Kalau ini dibiarkan, kata dokter tersebut, nanti ketika usia ibu semakin bertambah akan merusak juga jaringan otot gitu. Yang ingin saya tanyakan, karena memang mengkonsumsi obat juga memiliki efek samping terhadap kesehatan yang lain, kira-kira sebagai pengobatan yang bisa kita lakukan untuk
bagaimana biar hormon juga stabil, kemudian kulit juga bisa lupa. bersih atau Takut lupa kalau di yang lain. Mungkin itu dok yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, Ibu. Nanti panitia tolong langsung diberikan hadiahnya kepada ibu guru kita tercinta. Baik dok, tadi pertanyaannya sudah dipahami ya? Fine. Silakan dok. Ibu ngajar apa, Bu? Ngajar matematik ya? Saya ngajar PAI dok. PAI. Pendidikan Wow. agama Islam. Ibu orangnya perfeksionis ya? Kalau ada barang di rumah nggak bener letaknya, itu jadi masalah buat ibu gitu-gitu nggak? Mungkin bisa ada seperti itu. Wah, ini dokter sudah mulai masuk ke ini. Dunia goib. MMD. Saya putri ketiga dari Abah dok. Oh, masya Allah. Iya. Iya, duduk Bu, nggak apa-apa. Jadi saya jawab gini itu sebenarnya banyak jurusnya. Jurus paling gampang ya jurus fisik. Bahwa sebenarnya ya masalah kesehatan tubuh kita itu sebagian besar yang saya tahu ya itu bermula dari masalah di perut atau pencernaan. Kalau mungkin bahasa lebih dalamnya lagi adalah ketakseimbangan bakteri di dalam perut, atau mungkin bahasa keren lagi namanya dysbiosis. Nah, itu dari mulai masalah kayak kulit, kemudian sampai ke autoimun sekalipun, atau masalah-masalah berat lainnya biasanya nggak lepas dari masalah dysbiosis. Nah, pertanyaannya dysbiosis ini bisa diperbaiki dengan cara apa? Saya menganggap itu karena saya kan nggak lihat, nggak periksa, nggak ada data. Saya cuma menelan data dari ibu saja. Jadi, bagaimana cara memperbaiki dysbiosis? Maka cara pertama adalah hentikan stop yang bikin masalah buat pencernaan tadi. Apa yang bikin masalah di pencernaan itu terutama ke bakteri tadi ya? Ya terutama makanan olahan. Dan standar kalau yang dengar ceramah saya biasanya udah tahu tuh terigu lah, gula pasir lah, bagaimana tadi Ustaz Andi Hasbi sampaikan itu, atau pantun kan tadi. Saya juga punya pantun sebenarnya, nanti saya sampaikan di akhir. Tapi bukan pantun ngawur. Jadi dysbiosis. Nah, kemudian dysbiosis ini tadi diperbaiki dengan cara apa? Stop what make you sick. Hentikan apa yang membuat kita nggak sehat. Makanan sintetik yang mengandung penyedap sintetik gitu-gitulah, standar sudah paham semua lah ya. Terutama gula pasir itu di stop semua. Kemudian baru masukin yang keduanya. Yang keduanya apa? Yang biasanya membersihkan itu biasanya kalau yang saya sarankan tuh kayak air kelapa. Coba dirutinkan minum. Nah, air kelapa itu salah satu yang bagus kalau minum air kelapa, campurin madu di dalam kelapanya itu. Di dalam kelapanya, sebagaimana kemarin tadi malam saya bikin postingannya itu, dari dalam batok kelapanya itu dimasukin madu. Kalau perlu Anda tambahkan sedikit jeruk nipis, sedikit aja, ya itu bisa. Itu untuk membersihkan, bukan hanya membersihkan sebenarnya, tapi dia mengembalikan settingan lah mungkin bahasa kita di perut itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Bakterinya itu sendiri diperbaiki. Salah satu yang kita biasa saya sarankan itu menggunakan asupan-asupan seperti probiotik bakteri ya. Paling gampang ya cuka apel, meskipun itu kan probiotik sebenarnya tapi bakteri fermentasi saja. Tapi kalau probiotik itu dia ada siklusnya, dia ada satu komunitas. Sekarang banyak yang jual, dilihat aja. Itu salah satunya. Kemudian kalau rimpang, saya pernah buat satu postingan udah lama banget itu, mungkin masih bisa diakses. Kalau nggak salah tagarnya itu atau hashtagnya itu anti gatal JSR. Cuman itu ibu minum aja dulu dalam jumlah sedikit ya, karena kan ceritanya ibu kulitnya kering tadi.
Ya kalau kulit yang kering itu sebenarnya paling gampang ya dibalurin dengan minyak-minyak pelembab seperti VCO atau melembabkan itu di kulitnya. Sama ada dengan diminum. Nah, nanti yang ramuan itu sebab isinya itu kalau jahe, lengkuas, serai. Itu panas semua. Jadi kalau diminum kemungkinan nanti bisa akan lebih kering. Jadi nanti kalau ibu minum itu atau mungkin itu mau dibuat, saran saya gantinya dengan pasta dari rumput laut. Rumput laut nanti diminum, dimakan gitu kan. Dimakan seperti apa ya? Kayak bikin es campur gitu. Jadi mungkin dalam air kelapa tadi ibu masukkan rumput laut, kasih mungkin cincau sedikit di situ, kasih madu, kemudian rumput lautnya itu nanti ibu blender rumput lautnya itu dengan madu, buat jadiin pasta, ya di pasta yang nanti pasta itu ibu balurin di kulit, itu mungkin. Sebab kalau yang resep itu seingat saya itu kemungkinan itu panas, ya. Jadi ibu minum itu makin kering nanti kulitnya. Jadi mungkin mendingan bikin pasta di rumput laut itu aja. Begitu Bu, wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Dimohon ke depan, kita akan berikan satu door prize. Tepuk tangan. Antum lah. Nah, Ana di atas turun lagi repot. Ana di tengah ini kelihatan. Baik, untuk selanjutnya dari anak-anak ya, yang Ikhwan dulu Ikhwan. Anak-anak dulu anak-anak. Ada? Oke, siap. Mic-nya. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan kelas berapa ya. Hah? 11 kita kelas. Ya, lebih cepat lebih baik. Dari kelas BPP. Permisi dong Pak, nanti pengen nanya, apakah ada manusia yang hidup tanpa memiliki jantung? Apakah ada manusia yang hidup tanpa memiliki jantung? Sudah ada? Silakan. Saya sebenarnya bingung. Pertanyaan ini sebenarnya mengarahnya kemana ya? Maksudnya apa yang antum inginkan dari pertanyaan ini? Iya. Enggak, maksudnya ada pengalaman apa, sesuatu yang sifatnya sampai mengeluarkan pertanyaan yang sebenarnya itu nggak perlu ditanyakan. Mic-nya tolong dikasih. Coba mic yang mana? Sesi psiki ya, yang kayak gitu. Apa? Sesi psiki yang kalau memiliki jantung tuh yang dioperasi. Ada cerita dok di online itu beredar, ada salah satu orang yang ketika dioperasi lalu dokter bedahnya melihat tidak ada jantungnya itu tidak ada gitu. Fiksi apa? Hah? Masih hidup? Ini beneran ada? Ada. Orangnya masih ada? Gimana Pak Kiai? Rasa dari ungkapan kamu tidak punya hati. Oke. Hati dalam bahasa Arab itu Kolbu. sebenarnya bukan kolbun tapi kabidun. Sedangkan kolbun itu jantung. Jantung, iya benar. Nah maka apa perkataan itu dianggap kok ada orang yang berkata kamu tidak punya hati gitu ya. Iya. Karena itu kan ungkapan, Iya. bukan ungkapan sebenarnya gitu. Ya itu mungkin maksud pertanyaannya. Atau antum sendiri tidak tahu apa yang antum tanyakan? Oke, baik. Jadi gimana? Gini. Saya malah justru penasaran latar belakang beliau bertanya itu apa. Sebab kalau saya jawab dengan letterlek, apakah mungkin orang bisa hidup tanpa jantung? Jawabannya enggak mungkin. Tapi kalau bab yang dipakai adalah kolbu tadi seperti Kiai bilang itu hati yang maknanya perasaan, itu ada orang hidup tanpa hati. Tanpa hati bukan hati fisik ya.
tapi dia hidup itu tanpa perasaan, tapi tetap ada emergency exitnya juga. Sejahat-jahatnya penjahat yang mulai dari dia sudah tahu tentang kehidupan, dia hidupnya membunuh sampai akhir kehidupannya, itu pasti ada ruang di kehidupannya dia ada rasa kasih sayang. Nggak mungkin nggak? Nggak mungkin, gitu loh. Ada anatomis biologis, ada anatomis psikologis. Nah, itu kata Kiai itu. Jadi ada anatomi biologis, ada anatomi psikologis. Jadi bahasa hati yang kita pakai selama itu kan bahasa perasaan. Jadi sebenarnya memang dalam bahasa Arab kolbu itu, atau mungkin bahasa Inggris pun, hati itu heart, jantung, ya. Tapi dia juga bisa bermakna psikologis, dia perasaan. Itu yang apa tuh namanya yang tadi gampang berubah segala macam tadi. Tapi kalau jantungnya secara fisik nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Pernah ada riwayat. Saya pernah baca dalam sebuah kisah ada seorang syekh yang luar biasa banyak kebaikannya, kemudian dia dioperasi jantung, kemudian fungsi jantung itu menurun sampai berapa persen gitu kan. Tapi orang ini masih bisa hidup dengan fungsi jantung yang sangat kecil kayak begitu. Ya, ternyata setelah ditanya-tanya nih orang amalannya apa? Oh, banyak sedekah, banyak zikir, banyak baca Quran gitu-gitu. Tapi jantungnya kalau diambil setahu saya nggak bisa. Bahkan dalam dunia medis pun kalau orang nggak ada jantung itu transplantasi jantung. Tapi transplantasi jantung itu salah satu operasi yang sangat besar resiko. Ya, jadi kalau jawaban letter luck-nya jantung secara organ nggak bisa. Gitu. Baik. Alfi karena sudah memberikan pertanyaan yang setingkat profesor ya. Iya. Akan kasih hadiah juga ya buat Alfi. Oke, siap Alfi sini, Alfi silakan. Biar makin segar berpikirnya sehingga pertanyaannya akan lebih baik lagi. Silakan berdiri. Sini dong. Luar biasa. Oke, ini silakan diminum biar belum ya. Biar jantungnya sehat. Oke, yang satu lagi dari Putri dulu Putri. Oke, berdiri, silakan berdiri. Ya, adik, silakan. Ya, yang pakai jilbab abu-abu, semua berdiri. Berdiri semua. Tolong mic-nya dikasih ke belakang. Ya, ini terakhir. Oke. Silakan berdiri tadi yang mana? Oke, ya itu. Oke, silakan Ustaz Jamal sambil beristighfar kasih Ustaz. Itu kasih mic Ustaz, bukan kasih mahar. Tolong diperhatikan betul ya. Oke. Iya, silakan adik. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kezia Meutabara dari SMK Kesehatan Tunas Madani dari kelas 10 TEPA. Rempah-rempah apa yang bagus atau yang dapat menyembuhkan kulit berjerawat? Simpel ini pertanyaannya. Rempah apa yang bisa mengobati kulit berjerawat? Silakan dong. Apa? Oke, Masya Allah. Umur tua. Tapi dia masih muda soalnya. Oke, tadi kita ngomongnya ketinggian ya. Yang dibahas terlalu tinggi, pertanyaan jerawat. Jerawat itu, ini kalau saya jawabnya perspektif holistiknya ya, adalah manifestasi lagi-lagi balik ke pencernaan yang bermasalah. Nggak jauh-jauh dari situ. Percaya sama saya. Jadi kulit kita itu sebenarnya ekspresi dari masalah yang ada pada perut. Udah itu aja sebenarnya. Artinya kalau perutnya dibenerin, dia bener sendiri itu. Saya biasanya kalau safar-safar begini, kalau biasanya makannya nggak bener, itu pasti muncul jerawat. Muncul jerawat, entah satu, entah dua. Nanti kalau balik lagi bener makannya, nggak muncul dia. Ya. Jadi kalau jawaban umumnya perbaiki perut. Nah, tinggal pertanyaannya memperbaiki perut itu gimana? Itu dia. Ya, sebenarnya kaidahnya sama kayak tadi yang pertanyaan Bu Guru tadi. Ya, tentang bagaimana cara menjaga pencernaan tadi itu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya perut itu tetap sehat? Paling mudah, perbanyaklah asupan serat, tapi bukan minum jus ya. Makan buah. Ya. Karena minum jus itu sering banyak jebakan Batman-nya. Contoh mungkin
minum jus alpukat, alpukatnya cuma 3-4 kerok, sisanya susu sama gula. Bukan susu lagi, ya, gula semua isinya itu. Gula itu makanannya jerawat. Ya, jadi kalau Anda pengen bebas jerawat, stop atau kurangi makan gula pasir dan segala macam bentuk produknya. Biasanya sangat membantu, ya. Itu yang pertama, serat. Jadi serat itu dari mana? Sayur, buah, tadi rumput laut, lidah buaya itu banyak tuh serat tuh kayak begitu. Ya. Lalu yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Biasanya jerawat itu juga ada peradangan. Nah, yang biasanya saya berikan rimpang atau rempah-rempah itu biasanya nggak jauh-jauh dari kunyit-kunyitan. Paling gampang siapa sih Mbak tadi, adik tadi itu ya, coba bikin sendiri di rumah. Minum apa? Minum kunyit serai jeruk nipis, ya. Jadi kunyit mungkin segini aja cukup, ya, sejempol atau satu kelingking atau satu telunjuk, segini lah cukup lah. Kelingking sendiri atau telunjuk sendiri, jangan telunjuk orang lain karena telunjuk saya gede, ya. Kemudian itu nanti dipotong-potong, diiris-iris, geprek-geprek, kasih serai mungkin setengah batang gitu ya. Lalu kasih air panas sedikit, terus kasih jeruk nipis, nanti kasih madu, coba diminum tiap hari. Itu membantu setahu saya, ya, urusan perperutan yang nanti akan memperbaiki jerawat juga, gitu. Terus nanti buat jerawatnya diapain? Topikalnya segala macam itu banyak pastanya. Jadi salah satu pasta yang biasa saya beri, tapi ini tergantung, tidak semua orang cocok juga, ya. Beberapa pasta yang terbuat dari misalkan alpukat gitu kan, campur dengan madu, nanti bisa buat diolesin, itu juga bisa, daripada beli yang sintetik gitu. Begitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Dr. Siti Lamba.